Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman hari ini sudah siap untuk kembali belajar? Bu Amel percaya tentu teman-teman sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PAI pelajaran keempat atau bab 4 tentang Asmaul Husna. Bu Amel percaya, Bu Amel yakin teman-teman pasti sudah pernah mendengar kata-kata Asmaul Husna ya. Nah, kita akan membahas Asmaul Husna lebih lanjut ya. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma berarti nama, husna berarti baik atau indah. Sehingga Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah sesuai dengan sifat-sifatnya. Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas semuanya, tidak akan membahas 99, tapi hari ini kita hanya membahas 3. Apa saja yang akan kita bahas? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab itu merupakan salah satu Asmaul Husna, sifat yang Allah miliki, yang artinya yang maha pemberi. Allah itu memberikan segala keperluan makhluknya, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, kapan saja dan di mana saja. Allah memberikan kita air. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita sebagai makhluknya itu membutuhkan air. Kita manusia membutuhkan air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain-lain. Hewan membutuhkan air untuk minum. Tumbuhan pun sama membutuhkan air. Nah, apakah kita sebelumnya pernah meminta kepada Allah untuk diberikan air? Tidak kan? Tetapi Allah memberikan air karena Allah tahu kita ini pasti akan membutuhkan air. Kita sebagai anak-anak yang baik, kita harus mengimani bahwa Allah itu memang memiliki sifat Al-Wahhab. Manfaatnya jika kita mengimani hal tersebut, yaitu yang pertama, peduli dan membantu orang yang sedang membutuhkan tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa balasan. Jadi kalian itu selalu peduli terhadap orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertimpa musibah. Yang kedua, tidak ria jika membantu orang lain. Tidak ria itu artinya tidak sombong, tidak pamer-pamer kalau kalian habis membantu orang lain. Misalnya kalian habis membantu korban banjir dengan memberikan uang misalnya 100 juta. Terus kalian bilang-bilang nih, wah aku habis ngasih uang nih 100 juta gitu, ya kan? Terus selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Alim. Al-Alim itu merupakan salah satu Asmaul Husna yang artinya adalah Maha mengetahui. Allah itu mengetahui semua yang tampak dan tidak tampak. Allah juga Maha mengetahui semua kejadian yang telah lalu, yang terjadi sekarang ataupun kejadian yang akan datang. Kita sebagai manusia tidak bisa seperti Allah. Kita nggak tahu kejadian yang akan datang, yang akan terjadi itu apa. Bahkan yang akan menimpa diri kita sendiri kita nggak tahu. Misalnya, oh besok kayaknya aku akan dapat uang jajan lebih banyak nih dari ayah. Nah, kita nggak tahu, tapi Allah itu Maha mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ilmu pengetahuan Allah itu tidak terbatas, berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Sama, kita juga harus mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, yaitu kita akan menjadi rajin belajar hingga akhir hayat.
Karena belajar itu nggak mesti dilakukan oleh kalian-kalian yang masih sekolah saja. Bu Amel pun masih belajar hingga sekarang, hingga akhir hayat, hingga nanti Bu Amel meninggal, Bu Amel harus terus belajar. Apalagi kalian ya yang masih sekolah, kalian harus lebih rajin lagi belajarnya. Yang kedua, setelah kalian belajar, kalian dapat ilmunya, kalian mau mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan. Meskipun itu hanya sedikit, itu nanti akan menjadi ladang pahala untuk kalian. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu As-Sami'. As-Sami itu merupakan salah satu Asmaul Husna juga yang artinya adalah yang maha mendengar. Allah itu mendengar seluruh yang keluar dari manusia, baik ucapan lisannya, gerakan tubuhnya, pikirannya maupun hatinya. Allah akan membalas semua yang telah dia dengar. Kalau kita ngomong, udah pasti Allah akan mendengar. Tapi meskipun kita tidak ngomong, kita hanya berbicara di dalam hati. Misalnya nih, nanti siang aku mau bantuin bunda nih, jagain adik. Itu Allah tahu. Oh, berarti hari ini ada yang ingin berbuat baik nih, membantu bundanya menjaga adiknya. Meskipun nanti tidak kalian lakukan, tapi Allah sudah mencatat niat baik kalian. Nah, seperti itu. Kalau kita mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat as-sami, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah karena kita percaya Allah maha mendengar apapun yang ada di dalam hati kita, pikiran kita maupun ucapan kita. Dan sudah pasti karena Allah maha mendengar, maka kita akan selalu mengatakan hal-hal yang baik. Gak ada lagi tuh nanti yang ledekin teman-temannya. Oke. Sekian yang dapat Bu Amel sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalian bisa baca-baca lagi materi ini di buku. Tugas hari ini yaitu silakan kalian kerjakan buku paket halaman 48. Kerjakan hanya yang bagian A saja. Silakan setelah itu dikumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang Bu Amel katakan. Mohon maaf juga karena keterbatasannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.